Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas hygiene dengan judul penerapan HACCP pada produksi makanan klepon. Baik, sebelumnya kami ingin mengenalkan diri kami. Terlebih dahulu saya Inggit, kemudian ada rekan saya Jalu Wahyu, Ahayatun, Kiki, dan juga Jul. Sebagai pembukaan, kami ada kata pengantar dari kelompok kami, kemudian dilanjut dengan bagian pendahuluan. Indonesia memiliki beragam budaya tradisional, pariwisata, dan juga kuliner. Kuliner di Indonesia sendiri pun juga sudah banyak beberapa yang mendunia. Dan kali ini kelompok saya ingin memilih kue tradisional yaitu klepon. Kami membuat HACCP pada dokumen kali ini sebab tanpa adanya HACCP, suatu produk makanan itu tidak akan diketahui mutu jaminannya atau jaminan mutunya. Sebab dengan adanya HACCP ini bisa dilihat suatu produksi makanan itu bisa layak dikonsumsi, diedarkan, atau tidak layak dipakai atau tidak dikonsumsi, tidak layak dikonsumsi. Dan mengapa kelompok kami ini memilih klepon sebagai bahan HACCP kami? Sebab klepon ini sangat familiar dan banyak sekali yang menyukai klepon. Di luar Jawa khususnya klepon ini disebut dengan onde-onde. Dan kalau di Jawa, onde-onde itu beda sekali dengan klepon. Sehingga menurut kami klepon ini sangat dicintai dan bahkan dapat dijumpai di berbagai tempat di Indonesia, terutama di bagian Jawa. Klepon ini sangat banyak target pembelinya. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kami dari kelompok 4. Klepon adalah salah satu makanan tradisional, yaitu jajanan pasar yang terbuat dari tepung beras ketan yang dibalut dengan parutan kelapa. Klepon sendiri memiliki bentuk yaitu bola-bola kecil dan berwarna hijau. Klepon dijual biasanya dibungkus dengan daun pisang, namun untuk zaman sekarang telah dibungkus dengan plastik. Dalam target pemasaran sendiri, klepon dijual untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Kenapa masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi tujuan utama penjual klepon? Karena kebanyakan masyarakat kelas menengah ke bawah, mereka lah yang sering pergi ke pasar. Namun di zaman sekarang, di setiap pagi hari di pinggir jalan, ada sering beberapa penjual yang menjual jajanan pasar di pinggir jalan. Biasanya di situ mereka menjual klepon dan harganya mungkin sangat terjangkau. Baik, di sini saya Kiki Dwi Andari. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alir pembuatan produk klepon dan identifikasi hard analysis critical control point terhadap bahan baku dan pembuatan klepon. Sebelum itu saya akan menjelaskan bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Yang pertama ada tepung beras ketan, tepung beras, air, daun pandan, garam, kelapa parut, dan gula merah. Diagram alir pembuatan klepon. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu tepung beras ketan, tepung beras, dan garam. Lalu diaduk dalam wadah adonan, ditambahkan air mentah. Di sini berkemungkinan tercemar oleh penjamah. Lalu siapkan daun pandan yang telah dicuci bersih, kemudian di blender dan wadahi air pewarna dalam wadah, dan di sini berkemungkinan tercemar dari permukaan atau peralatan. Lalu campurkan jadi satu dan diaduk. Di sini juga berkemungkinan tercemar oleh penjamah. Setelah diaduk, adonan jadi, ambil sedikit adonan dan diuleni di tangan. Di sini juga berkemungkinan tercemar oleh penjamah. Setelah diuleni di tangan, di sini terdapat bahan asal yang mungkin tercemar yaitu gula Jawa yang telah disisir. Masukkan gula Jawa yang telah disisir di ulenan
yang ada di tangan tersebut. Kemudian bentuk bulat kecil. Lalu siapkan air panci. Masukkan air ke dalam panci, kemudian panaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan klepon, direbus. Tunggu hingga klepon mengapung. Lalu tiriskan klepon. Setelah itu, siapkan kelapa yang telah diparut, direbus, dan setelah direbus, wadai kelapa. Setelah kelapa dan klepon siap, dicampurkan jadi satu, lalu klepon siap disajikan. Lalu saya akan menjelaskan identifikasi hard analysis, critical dan control point terhadap bahan baku. Yang pertama yaitu bahan baku tepung beras ketan. Bahayanya yaitu medium, jenis bahayanya yaitu mudah berjamur dan busuk. Penyebab bahayanya yaitu bakteri. Tindakan pengendaliannya yaitu simpan di tempat yang tidak lembab. Probabilitasnya juga sedang, keparahannya sedang dan signifikan. Yang kedua yaitu ada tepung beras. Bahayanya yaitu sedang, jenis bahayanya yaitu mudah berjamur dan busuk. Penyebab bahayanya yaitu bakteri. Tindakan pengendaliannya yaitu simpan di tempat yang tidak lembab. Probabilitas parahnya sedang dan signifikan. Lalu ada daun pandan. Di sini bahayanya yaitu rendah. Jenis bahayanya yaitu mudah layu. Penyebab bahayanya yaitu bakteri dan ulat kecil. Tindakan pengendaliannya yaitu dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan. Probabilitasnya juga rendah. Keparahannya sedang dan tidak signifikan. Lalu ada garam. Bahayanya di sini yaitu adanya bahan baku kimia. Jenis bahayanya yaitu mudah mencair dan mengeluarkan bau. Penyebab bahayanya yaitu bakteri. Tindakan pengendaliannya itu simpan di tempat kering supaya tidak lembab. Probabilitasnya yaitu sedang, keparahannya sedang dan signifikan. Lalu ada kelapa parut. Di sini bahayanya yaitu mengandung bahan kimia dan bahaya fisika. Jenis bahayanya yaitu mudah basi untuk kelapa parutnya dan untuk alatnya yaitu mudah berkarat. Penyebab bahayanya yaitu bakteri dan mudah berkarat. Tindakan pengendaliannya yaitu simpan di freezer untuk kelapa parutnya dan cuci terlebih dahulu sebelum memarut untuk alatnya. Probabilitasnya yaitu sedang, keparahannya sedang dan signifikan. Lalu di sini ada gula merah. Bahayanya yaitu karena mengandung bahan kimia. Jenis bahayanya yaitu mudah sekali meleleh. Penyebab bahayanya yaitu terkena panas. Tindakan pengendaliannya yaitu simpan di tempat kering. Probabilitasnya sedang, keparahannya sedang dan tidak signifikan. Identifikasi HACCP, proses pembuatan. 1. Penerimaan bahan baku adalah penghalusan. Bahaya adalah fisik. Jenis bahaya adalah daun pandan yang di blender terkena bakteri blender. Penyebab bahaya adalah bakteri. Tindakan pengendalian adalah cuci tangan dengan air panas atau hangat terlebih dahulu. Probabilitas adalah medium, keparahan adalah medium, signifikasi adalah non-signifikasi. 2. Penerimaan bahan baku adalah pencampuran. Bahaya adalah mikrobiologi. Jenis bahaya adalah tangan dan alat yang tidak bersih atau steril. Penyebab bahaya adalah bakteri. Tindakan pengendalian adalah cuci tangan menggunakan sabun serta cuci wadah dengan bersih. Probabilitas adalah medium, keparahan adalah medium, signifikasi adalah non-signifikasi. Nomor 3, penerimaan bahan baku adalah pengisian. Bahaya adalah mikrobiologi. Jenis bahaya adalah memasukkan gula merah ke adonan yang dapat mengakibatkan tidak steril. Penyebab bahaya adalah bakteri. Tindakan pengendalian adalah menggunakan tangan, menggunakan sabun, serta cuci wadah yang bersih. Probabilitas adalah medium, keparahan adalah medium, signifikasi adalah signifikasi.
Nomor 4, penerimaan bahan baku adalah pengukusan. Bahaya adalah mikrobiologi. Jenis bahaya adalah jangan terlalu matang atau tidak matang. Penyebab bahaya adalah bakteri akan lembek. Tindakan pengendalian adalah perhatikan suhu saat mengukus. Probabilitas adalah medium, keparahan adalah medium, signifikasi adalah signifikasi. Penentuan titik kembali kritis. Uleni adonan hingga benar-benar tercampur dan kali sehingga dapat diolah. 2. Pastikan semua bahan baku dan alat-alat sudah dicuci dan dibersihkan. 3. Buat buletan kecil yang sama dan tidak terlalu besar serta tidak terlalu kecil. 4. Pastikan kelapa dan adonan dikukus dengan suhu dan waktu yang tepat supaya tidak terlalu lambat dan tidak terlalu lembek dan kelamaan. Penentuan batas kritis pada kue klepon. Ada 4 penentuannya. Yang pertama, pastikan gula merah dan gula pasir yang masih baru. Kedua, pilih kelapa yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ketiga, simpan di tempat yang kering dan tidak lembab. 4. Selalu perhatikan kebersihan. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya, dalam pembuatan klepon sangatlah mudah namun membutuhkan keteladanan yang baik supaya hasilnya bagus. Pembuatan klepon tidak banyak membutuhkan bahan baku serta pembuatannya yang cukup mudah. Namun semua itu perlu diperhatikan dalam penyajiannya dan melihat kelestarian dan higienis sebuah makanan. Untuk saran di situ ada 2 saran. Yang pertama, sebaiknya kue klepon disimpan pada suhu ruang dingin dan kering agar lebih awet dan tahan lama. Kedua, ditempatkan pada plastik mika supaya tetap aman dan tahan lama dan terhindar dari kerusakan serta lebih nyaman dan simpel dalam penyajian. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang dapat disampaikan pada kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.